Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mengucapkan terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kali ini ada dari Tawis Almaira. Pesan, selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri dan sehat selalu, Min. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mengucapkan terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya. Langsung saja kita ke intronya. Ichikiwi. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta juga bila Anda berkenan, aktifin subscribe-nya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 4863-4870. Langit berguncang bersama kehampaan. Dev dan Joseph Huo, yang telah menghilang tanpa jejak dan tidak terdeteksi keberadaannya, muncul lagi. Kedua orang itu berdiri di udara saling berhadapan, dan Joseph Huo menunjukkan senyum pahit di wajahnya. "Kamu menang," kata Joseph Huo. "Aduh, aku bisa saja menghancurkanmu sampai mati, tapi tubuh ini tidak sanggup menahannya." Dev menyeringai. Joseph Huo juga tersenyum. Dia sudah tahu saat ini bahwa Dev di depannya bukan lagi Dev sendiri, tetapi telah dirasuki oleh makhluk yang kuat. Dan dia juga seorang master yang menakjubkan dari alam surgawi. Di hadapan orang lain, dia yang sedikit abadi, tidak ada bedanya dengan seekor semut. "Penatua Huo, kenapa kamu belum membunuh Dev?" Eugene Huo bertanya dengan keras ketika dia melihat Dev masih hidup. Joseph Huo melirik Eugene Huo, menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Jaga dirimu baik-baik." Setelah mengatakan ini, tubuh Joseph Huo tiba-tiba menghilang dengan cepat dan akhirnya menghilang. Melihat pemandangan ini, Eugene Huo tercengang. Tuan Muda Ming juga sedikit mengernyit, dan ekspresinya menjadi semakin aneh. "Tuan Pelindung, itu orangnya. Bunuh dia." Vince Qian menunjuk ke arah Dev dan berkata, "Bagaimana mungkin alam Mahayana bisa membuat begitu banyak dari kalian takut padanya? Lihat, aku akan membunuhnya dengan satu pukulan." Penjaga itu menatap Dev dengan tatapan jijik. "Hei, apa kamu masih membutuhkanku? Kalau aku bertindak lagi, tubuhmu akan hancur," kata Raja Iblis Awan Merah pada Dev. "Senior, biar aku saja yang melakukannya." Dev tahu bahwa jika dia membiarkan Raja Iblis Awan Merah bertarung lagi, tubuhnya pasti akan hancur. Meskipun dia bisa membangun kembali tubuhnya, itu akan memakan waktu lama, dan Dev tidak mau menunggu. "Baiklah, kamu bermain sebentar." Raja Iblis Awan Merah mengembalikan kendali tubuhnya kepada Dev. Dev terdiam beberapa saat. Raja Iblis Awan Merah ini baru saja menyebut pertarungan dengan makhluk abadi sebagai permainan. Dia hanya seorang kultivator alam Mahayana. Siapakah yang akan percaya kalau dia menceritakan hal ini kepada orang lain? Seorang kultivator alam Mahayana berani bertarung dengan seorang biksu abadi. "Tuan Chen, biarkan aku mencoba melawan orang besar ini." Pada saat ini, Tiwin membuat tubuhnya menjadi setinggi 100 meter dan berkata kepada Dev, "Aku khawatir kamu bukan tandingannya." Dev sekilas tahu bahwa Tiwin bukan tandingan pria ini. Meskipun Tiwin dulunya seorang biksu abadi, dia terjebak di tangga ke surga terlalu lama, dan kekuatannya ditekan di dunia surga dan manusia ini, jadi tidak mungkin dia bisa menjadi lawan pria itu. "Tuan Chen, meskipun saya bukan lawannya, saya akan tetap mengalahkannya. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa mengalahkannya sama sekali." Setelah Tiwin mengatakan ini, dia meninju penjaga itu. Dua raksasa, setinggi 100 meter, sebenarnya sedang bertarung satu sama lain saat ini. Semua orang harus melihat ke atas dan menonton. Ledakan. Tinju kedua raksasa itu saling bertabrakan, dan tubuh besar Tiwin terus mundur ke belakang, dan seluruh lengannya mulai hancur. Kemenangan diputuskan hanya dengan satu pukulan, dan Tiwin masih sedikit lebih lemah. Terlebih lagi, Tiwin telah mengalami beberapa pertempuran besar dan belum pulih sepenuhnya. Melihat lengannya yang mulai runtuh, Tiwin berkata dengan canggung, "Tuan Chen, saya tidak bisa melakukannya. Biar saya sendiri." Dev melayang di udara, menatap penjaga itu dengan dingin. "Wah, aku sungguh tidak ingin membunuhmu, seorang kultivator alam Mahayana. Jika aku membunuhmu, aku hanya akan mengotori tanganku. Sayangnya, aku berjanji untuk melindungi gerbang kering selama 3000 tahun, dan aku harus melakukannya. Aku akan membiarkanmu mati dengan bahagia, jangan khawatir." Setelah penjaga itu berkata demikian, dia meninju Dev ke udara. Ketika pukulan ini dilayangkan, jiwa-jiwa penuh dendam yang tak terhitung jumlahnya bermunculan di antara langit dan bumi, serta raungan dan jeritan melengking bergema di seluruh daratan negeri tanpa ilusi. Pada saat ini, negeri tanpa ilusi tampaknya telah menjadi api penyucian. "Tuan Chen, hati-hati, itu adalah tinju jiwa kematian."
Tiwin melihat ini dan memperingatkan dengan keras. Pukulan jiwa kematian semacam ini, selama Anda diselimuti oleh jiwa yang penuh dendam, tidak mungkin Anda bisa bertahan hidup meskipun Anda tidak terkena serangan secara langsung. Siapapun yang dikelilingi oleh roh pendendam semacam ini, jiwanya akan terkikis dan akhirnya menjadi roh pendendam dalam tinju jiwa kematian. Ada jutaan jiwa penuh dendam yang menjaga pukulan ini, yang menunjukkan berapa banyak orang yang telah dia bunuh dengan pukulan ini. Menghadapi pukulan penjaga itu, ekspresi Dev menjadi serius dan wajahnya terlihat sangat jelek. Dev ingin menggunakan teknik konsentrasi hati untuk menyerap dan memurnikan jiwa-jiwa yang penuh kebencian tersebut, tetapi dengan begitu banyaknya jiwa yang penuh kebencian, akan dibutuhkan waktu. Bagaimana pihak lain bisa memberi waktu kepada Dev? Dev memegang pedang penebas naga di tangannya, ingin membuat celah dengan pedang itu dan kemudian melarikan diri dari area yang diselimuti oleh tinju jiwa kematian. Namun sebelum Dev bisa berbuat apa-apa, cincin penyimpanan di tangannya tiba-tiba bergetar, lalu binatang penelan langit kecil itu berlari keluar. Menghadapi jutaan jiwa yang penuh kebencian, mata si binatang penelan langit kecil itu berbinar. Lalu dia tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar. Jutaan jiwa yang penuh dendam itu langsung tersedot ke dalam perut binatang kecil penelan langit. Mulut binatang penelan langit kecil itu bagaikan pusaran air. Jiwa-jiwa yang penuh dendam itu ingin melarikan diri, tetapi mereka tersedot dengan kuat. Melihat pemandangan ini, penjaga itu tercengang. Dia tidak tahu benda aneh apa itu. Dalam sekejap, jutaan jiwa yang penuh dendam itu tersedot, dan semua yang ada di langit dan di bumi kembali normal. Semua orang menatap kosong, berdiri di sana dalam keadaan linglung. Di bawah tatapan semua orang, binatang kecil penelan langit menjilati bibirnya, dan akhirnya kembali ke cincin penyimpanan Dev. Ketika Dev melihat binatang penelan langit kecil itu kembali, dia langsung tertawa dan berkata kepada penjaga, hewan peliharaan kecilku kelaparan. Terima kasih atas makanannya. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua tercengang. Sang penjaga melihat jutaan jiwa yang penuh dendam menghilang dan dia mulai menangis. Mereka adalah jutaan jiwa pendendam yang telah kubina sepanjang hidupku. Kamu harus memberiku kompensasi. Pelindung itu menangis sangat sedih saat itu. Kerja kerasnya sepanjang hidup ditelan oleh hewan peliharaan kecil yang aneh. Melihat pelindung dengan tubuh sebesar itu benar-benar menangis, Dev sedikit bingung sejenak. Setelah menangis beberapa saat, pelindung menyeka air matanya dan menatap Dev dengan tajam, "Nak, tunggu saja aku akan mengingatmu." Setelah mengatakan itu, pelindung berbalik dan pergi. "Tuan pelindung, mengapa Anda pergi?" Melihat ini, Vince kian buru-buru bertanya dengan keras. "Aku telah kehilangan jutaan jiwa yang penuh dendam, apalagi yang kau inginkan dariku? Aku hanya berjanji untuk melindungi gerbang keringmu selama 3000 tahun, tetapi aku tidak mengatakan bahwa aku akan bekerja untukmu." Sang pelindung memandang Vince kian dan berkata, "Tuan pelindung, tetapi Dev akan menghancurkan gerbang kering kami, Anda harus melindungi kami." Vince kian berkata. Pelindung itu melirik Vince kian, lalu menatap Dev dan berkata, "Teman mudaku, tolong beri aku sedikit muka. Jangan ganggu gerbang kering dan biarkan mereka hidup." Pelindung itu sebenarnya memohon belas kasihan dan menunjukkan rasa hormat kepada Dev. Gerbang kering harus dihancurkan. Dev menggelengkan kepalanya. Saat gerbang kering mulai melawannya dan berdiri di pihak Tuan Muda Ming, mereka ditakdirkan untuk binasa. "Sial, tidak bisakah kau bersikap sopan padaku? Apa kau benar-benar ingin aku menyerangmu?" Sang pelindung meraung dengan marah. "Kamu bisa mencobanya." Dev tampak tenang dan tidak takut sama sekali. "Wah, apakah aku mempermalukanmu?" Wajah penjaga itu berubah dingin dan kemudian dia melayangkan pukulan. Meskipun tidak ada jutaan jiwa yang menyimpan dendam, kekuatan pukulan ini menyebabkan kehampaan bergetar dan langit serta bumi berubah warna. "Jangan takut menantu, ayah mertua ada di sini." Dengan teriakan keras, cahaya pedang mengikutinya, langsung menghalangi kekuatan pukulan itu. "Ayah!" Vanessa tidak dapat menahan diri untuk berteriak ketika dia melihat orang itu datang. Ternyata itu adalah penguasa wilayah utara. Penguasa wilayah utara tampak seperti makhluk abadi, memegang pedang besi hitam di tangannya. "Bei tua, sejak kapan Tuan Chen menjadi menantumu? Lagi pula, kamu orang tua, tidak pernah mengatakan kalau kamu punya anak perempuan." Caesar Lin mengerutkan kening dan bertanya ketika dia melihat penguasa wilayah utara. "Dev bersama Kelly, sejak kapan dia bersama putri penguasa wilayah utara?" "Kaisar Lin, sebelumnya aku tidak memilikinya, tetapi sekarang aku memilikinya, dan putriku telah lama berhubungan dengan Dev," kata penguasa wilayah utara. Ketika Vanessa mendengar ini, wajahnya tiba-tiba memerah karena malu.
Karena dia pernah tidur dengan Dev, pasti ada darah Dev di tubuhnya, jadi dia akan tahu jika dia memeriksanya. Orang tua, kamu hanya berada di tingkat ketujuh transformasi negeri peri, dan kau berani menghentikanku. Sang pelindung memandang penguasa wilayah utara yang muncul dan berteriak dengan marah. Aku tidak bisa menghentikanmu sendirian, tapi bagaimana dengan kami berlima? Setelah mengatakan itu, 4 aura mengerikan lagi datang dari langit. 5 penguasa wilayah dari timur, selatan, barat, utara dan tengah semuanya ada di sini. Dev mengenal penguasa wilayah selatan, penguasa wilayah barat, dan penguasa wilayah utara. Lagi pula, dia pernah bertemu mereka sebelumnya. 2 tuan lainnya agak asing baginya. Terutama penguasa wilayah barat, yang ditakuti oleh Tuan Si begitu dia muncul. Temanku yang masih muda, apa kabar? Kami berlima orang tua di sini untuk membantumu, jangan takut. Penguasa wilayah barat mendatangi Dev dan berkata dengan nada menyanjung. Melihat penguasa wilayah barat begitu menyanjung Dev, semua orang tercengang. Terutama Caesar Lin, dia tidak mengerti apa yang salah dengan penguasa wilayah barat yang begitu menyanjung Dev. Penguasa wilayah utara menatap penguasa wilayah barat dan tak dapat menahan senyum. Hanya dia yang tahu bahwa penguasa wilayah barat begitu ketakutan hingga dia mengompol sepanjang jalan. Senior, terima kasih atas bantuanmu. Dev berkata sambil tersenyum. Sama-sama, sama-sama. Karena kamu menantu penguasa wilayah utara, kita adalah keluarga. Jangan khawatir. Setelah penguasa wilayah barat mengatakan ini, dia menatap pelindung itu dan berkata, dasar idiot besar, kami berlima akan menemuimu dan melihat apakah kami bisa membunuhmu. Setelah berkata demikian, penguasa wilayah barat mengambil alih pimpinan. Dia harus tampil baik di depan Dev. 4 penguasa wilayah lainnya juga menyerang bersama dan menyerang penjaga. Melihat ini, sang pelindung mulai bertarung dengan 5 penguasa wilayah. Tuan Muda Ming sedikit mengernyit saat melihat kelima penguasa wilayah yang muncul, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia tidak mengerti mengapa kelima orang tua ini, yang selama bertahun-tahun tidak peduli dengan urusan duniawi, tiba-tiba muncul untuk membantu Dev. Mungkinkah ada orang kuat tertentu di balik Dev yang ingin didekati oleh kelima orang tua ini? Apakah kamu punya orang lain? Aku bisa menunggumu memanggil seseorang. Dev menatap Tuan Muda Ming dan bertanya dengan sombong. Wajah Tuan Muda Ming tampak sangat jelek. Dia tidak pernah membiarkan orang lain lebih sombong daripada dirinya, tetapi sekarang Dev benar-benar sombong di depannya. Tubuh Tuan Muda Ming gemetar dan wajahnya merah karena marah, tetapi sungguh tidak ada seorang pun yang dapat dia panggil saat ini. Sekarang dia hanya berharap agar pelindung gerbang kering dapat mengalahkan 5 penguasa wilayah, maka keseimbangan akan condong ke pihaknya. Bersamaan dengan gemuruh yang datang dari langit, sinar cahaya terus memancar keluar. Hanya dalam sekejap, beberapa sosok perlahan muncul. Pelindung itu memasang ekspresi jelek di wajahnya, tetapi kelima penguasa wilayah juga tidak tampak santai. Lupakan saja, itu hanya janji. Tidak perlu mempertaruhkan nyawa. Aku pergi. Setelah mengatakan ini, pelindung itu berbalik dan pergi. Tak lama kemudian, sosok itu menghilang di langit, dan Vince Qian menatapnya dengan bingung. Apa-apaan tuan pelindung ini? Jika ada bahaya, lari saja. Apa gunanya melindungi? Tuan Muda Ming berdiri di atas kapal tulang dan menatap dingin ke arah Vince Qian dan Eugene Huo, sampah. Tak satu pun dari mereka berani berbicara. Lagi pula, apakah mereka hidup atau mati bergantung pada kata-kata Tuan Muda Ming. Jika mereka tidak memiliki perlindungan dari Raja Empat Neraka, mereka pasti sudah dihancurkan oleh Dev sejak lama. Untung saja kita memiliki penangkal formasi besar langit dan bumi, kalau tidak, kita berlima benar-benar tidak sebanding dengan si idiot besar itu. Penguasa wilayah utara menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sedikit terkejut. Ketika Dev melihat bahwa kelima penguasa wilayah telah menang, ekspresi di wajahnya langsung berubah menjadi sarkastis. Kalian semua idiot, mengikuti Tuan Muda Ming untuk mengincarku. Kalian tidak menyangka ada orang di belakangku, kan? Karena kamu telah memilih untuk berdiri di pihak Tuan Muda Ming, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Setelah Dev selesai berbicara, dia melihat kelima penguasa wilayah dan berkata, 5 senior, saya harap kalian dapat mengambil tindakan dan menghancurkan 3 sekte besar dan keluarga Huo. Menantu, itu tak masalah. Penguasa wilayah utara mengangguk, lalu berkata kepada penguasa wilayah lainnya, saudara-saudara, saatnya bagi kita untuk bertindak. 5 penguasa wilayah bergegas menuju Vince Qian, Eugene Huo dan yang lainnya. Melihat ini, Caesar Lin, Taois Wallace dan yang lainnya juga memimpin anak buahnya untuk menyerang 3 sekte besar dan keluarga Huo. Dengan partisipasi 5 penguasa wilayah,
Tiga sekte besar dan keluarga Huo tidak dapat menghentikan mereka sama sekali. Tuan Muda Ming, tolong, tolong. Tuan Ming, tolong selamatkan kami dengan cepat. Vince Qian dan Eugene Huo terus meminta bantuan Tuan Ming. Tetapi Tuan Muda Ming tidak bergerak sama sekali, dan sudah jelas bahwa dia tidak berniat membantu. Pada saat ini, Eugene Huo sangat menyesalinya. Awalnya dia tidak ingin terlibat, tetapi sekarang dia malah terlibat dan akan dihancurkan. Pembantaian sepihak dimulai, dan para biksu dari tiga sekte besar dan keluarga Huo dibantai satu demi satu. Sekarang giliran kita bermain. Dev menatap Tuan Muda Ming dengan bercanda. Ekspresi Tuan Muda Ming sangat jelek. Alasan mengapa dia begitu hebat dan sombong adalah karena dia memiliki orang di belakangnya. Hantu berambut merah, dan keempat hantu tua itu adalah asal kepercayaan dirinya. Tetapi saat ini, tidak ada seorang pun yang tersedia di sekitar Tuan Muda Ming. Jika kita bertarung sendirian, kau bukan tandinganku. Tuan Muda Ming memandang Dev dan berkata. Artinya sangat jelas, dia tidak ingin Dev meminta bantuan. Tetapi dia lupa bahwa dia baru saja meminta bantuan. Anggap saja sebagai kail. Kata Dev, dan langsung menebas Tuan Muda Ming dengan pedangnya. Dev sudah muak dengan pria sok penting ini, dan cahaya pedang yang mengerikan melesat langsung ke arah Tuan Muda Ming. Wajah Tuan Ming langsung berubah. Ledakan. Saat cahaya pedang itu meledak, Tuan Muda Ming langsung terlempar ke belakang, dan kapal tulang di bawah kakinya berubah menjadi abu dalam sekejap. Namun sebelum Tuan Muda Ming bisa berhenti, cahaya pedang lainnya datang. Cahaya pedang itu sangat cepat dan bahkan lebih kuat. Ia muncul tanpa peringatan apapun, tidak memberi kesempatan kepada Tuan Muda Ming untuk bereaksi. Tuan Muda Ming merasa ngeri dan tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Tubuhnya langsung dikelilingi aura pembunuh dan dia ingin menahan serangan itu. Ledakan. Tuan Muda Ming terlempar lagi. Ledakan. Tuan Muda Ming terus-menerus terlempar. Di depan Dev, Tuan Muda Ming ini tidak memiliki sedikit pun kemampuan untuk melawan. Bahkan dengan keadaan seperti ini, kamu masih berani bersikap sok penting. Dev mencibir. Dia tidak menyangka Tuan Muda Ming begitu tidak kompeten. Orang ini terlihat sangat mengagumkan, tetapi ternyata dia hanya berpura-pura. Tuan Muda Ming terpental berulang kali, dan perisai jahat di sekujur tubuhnya telah retak. Pada saat ini, dia tidak bisa berkata apa-apa. Semua orang yang harus direkrut telah dipanggil, dan semua sarana yang diperlukan telah digunakan. Tetapi siapa yang menyangka akan ada begitu banyak orang kuat di belakang Dev, gelombang demi gelombang, seolah-olah mereka tidak akan pernah bisa dibunuh. Pada akhirnya, bahkan 5 penguasa wilayah datang membantu Dev. Jika bukan karena orang-orang ini, Dev pasti sudah menjadi mayat sekarang. Sekarang semua cara telah digunakan, tidak ada yang bisa dilakukan Tuan Muda Ming. Tetapi Tuan Muda Ming tidak tahu bahwa orang berkuasa sesungguhnya di balik Dev adalah Tuan Si. Tuan Si belum muncul, kalau tidak, Raja Empat Neraka pasti sudah tidak ada sejak lama. Orang sok penting, awas, pedang lain akan datang. Dev mengayunkan pedang lainnya ke Tuan Muda Ming. Dia juga memberi tahu Tuan Muda Ming bahwa sudah jelas Dev sedang mempermainkannya. Tuan Muda Ming mengerutkan kening dan buru-buru mengangkat tangannya untuk menghalangi. Tetapi dia menemukan bahwa ketika cahaya pedang mencapai matanya, cahaya itu langsung menghilang dan tidak menyerangnya. Tuan Muda Ming tertegun sejenak, lalu dia menjadi marah dan berkata, jika kamu ingin bertarung, bertarunglah. Siapa yang ingin kamu takuti? Tuan Muda Ming mengira Dev mencoba menakutinya. Tetapi Dev hanya tersenyum dan tidak menjawab. Ketika Tuan Muda Ming melihat ekspresi Dev, dia selalu merasa sedikit menyeramkan dan menakutkan. Tiba-tiba, Tuan Muda Ming merasakan aura berbahaya. Ketika dia berbalik, dia menemukan cahaya pedang telah muncul di belakangnya pada suatu titik. Wajah Tuan Muda Ming berubah drastis dan dia bertanya dengan heran, bagaimana ini mungkin? Cahaya pedang itu jelas menghilang di depan matanya, jadi bagaimana bisa tiba-tiba muncul di belakangnya? Tuan Muda Ming tidak tahu bahwa pedang penebas naga milik Dev adalah pedang spiritual. Sekalipun Dev tidak peduli sama sekali, roh pedang Zhongli masih bisa mengendalikan pedang penebas naga untuk menyerang. Melihat cahaya pedang begitu dekat, Tuan Muda Ming hanya bisa meraung, dan energi pembunuh keluar dari tubuhnya, menyelimuti Tuan Muda Ming. Dia sekarang hanya bisa bertahan secara pasif dan tidak punya kekuatan untuk melawan Dev. Ledakan. Cahaya pedang tiba dalam sekejap, dan roh jahat di sekitar Tuan Muda Ming langsung dikalahkan, dan dia terbang mundur. Tetapi orang itu masih di udara, dan pedang Dev datang lagi. Satu demi satu pedang. Tidak memberi Tuan Muda Ming kesempatan untuk bernapas. Dev melakukan ini dengan sengaja hanya untuk membuat Tuan Muda Ming pingsan dan membuatnya berpura-pura tenang sepanjang hari.
Boom, boom, boom. Tuan Muda Ming seperti bola, yang dilempar ke sana kemari oleh cahaya pedang Dev. Cukup. Tiba-tiba, Tuan Muda Ming berteriak keras, dan kemudian tubuhnya mulai gemetar. Akhirnya mukanya berubah menjadi ganas dan dia berubah menjadi hantu. Terlihat Tuan Muda Ming membuka mulutnya yang berdarah, dan semua biksu yang mati di tanah berubah menjadi gumpalan gas hitam, yang semuanya tersedot ke dalam tubuh Tuan Muda Ming. Melihat pemandangan ini, Dev mulai mengaktifkan teknik konsentrasi hati dan mulai bersaing dengan Tuan Muda Ming untuk menyedot roh-roh jahat ini. Dia tahu bahwa Tuan Muda Ming ini menggunakan para biksu yang sudah mati ini untuk memulihkan energi jahat dalam tubuhnya. Entah sudah berapa lama, namun para biksu yang tergeletak di tanah itu sudah menghilang tanpa jejak, hanya meninggalkan bekas-bekas hitam berbentuk manusia di tanah. Kabut hitam mengelilingi Tuan Muda Ming, dan ia perlahan kembali ke wujud manusia. Dev, kita berdua tidak punya dendam. Kamu mempermainkanku hari ini, jadi jangan salahkan aku. Tuan Muda Ming berkata dengan dingin. Kamu sudah membunuh begitu banyak orangku, dan sekarang kamu bilang kita tidak punya dendam padaku. Dev mendengus dingin, hari ini, aku akan membunuhmu. Tuan Chen, kami datang. Pada saat ini, Kaisar Lin dan yang lainnya juga sudah datang. Mereka telah memusnahkan 3 sekte besar dan keluarga Huo. Pada saat ini, Caesar Lin, Taoist Wallace, Shrio, Tiwin, dan 5 penguasa wilayah, yang masing-masing adalah master, telah mengepung Tuan Muda Ming. Ketika Tuan Muda Ming melihat ini, keberanian dan semangat juangnya langsung lenyap. Dengan begitu banyak orang mengelilingi dan memukulinya, Tuan Muda Ming akan mati di sini, tidak peduli berapa banyak nyawa yang dimilikinya. Tubuh Tuan Muda Ming mulai gemetar, wajahnya penuh kepanikan, tidak ada sedikit pun kepura-puraan lagi. Bunuh dia. Meskipun tubuh Tuan Muda Ming gemetar dan dia berhenti menjadi sombong, Dev tidak punya niat untuk membiarkannya. Mengikuti kata-kata Dev, semua orang perlahan berjalan menuju Tuan Muda Ming. Tekanan yang berasal dari orang-orang ini saja sudah cukup untuk membuat kaki Tuan Muda Ming gemetar dan dia hampir mengompol. Bunuh. Semua orang menyerang Tuan Muda Ming bersama-sama. Aura mengerikan itu pasti akan menghancurkan Tuan Muda Ming menjadi abu. Berhenti. Teriakan keras itu diikuti oleh kekuatan mengerikan yang menyerbu dan langsung memblokir serangan Dev dan yang lainnya. Dev dan yang lainnya segera mendongak dan mendapati seorang lelaki tua datang dengan cepat dari langit. Ayah. Melihat ini, Tuan Muda Ming menangis kegirangan. Pada saat ini, wajah semua orang berubah sangat jelek. Teon Ming, penguasa Raja Empat Neraka, telah tiba. Teon Ming menatap Dev dan yang lainnya, wajahnya sedikit marah dan berkata, begitu banyak orang menindas anakku, apakah kalian ingin mati? Teon Ming tiba-tiba mengangkat tangannya dan menekannya dengan kuat. Ledakan. Seluruh master runtuh di bawah pukulan ini, dan seluruh negeri tanpa ilusi terikat oleh tekanan yang mengerikan. Banyak orang terjepit ke tanah dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dev dan yang lainnya juga dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka semua merasakan badan mereka seperti ditekan oleh ribuan gunung dan mereka melawan dengan sekuat tenaga. Darah mulai mengalir dari sudut mulut Dev, dan semua orang mengatupkan gigi mereka. Hanya dengan mengangkat tangannya, dia membuat orang-orang ini merasakan napas kematian. Ini menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan penguasa Raja Empat Neraka. Melihat ini, Tuan Muda Ming mulai bertindak sombong lagi. Dev, kau masih saja sombong di hadapanku. Ayahku hanya akan melambaikan tangannya dan mengubah kalian semua menjadi abu. Tuan Muda Ming menatap Dev dengan ekspresi sombong di wajahnya. Wajah Dev tampak sangat jelek. Dia tidak menyangka ayah Tuan Muda Ming juga akan datang. Sekarang mereka semua sudah kelelahan, bagaimana mungkin mereka bisa mengalahkan Teon Ming? Banyak orang menunjukkan ketakutan di wajah mereka. Bahkan kelima penguasa wilayah hanya bisa bertahan dengan susah payah dan tidak punya waktu untuk memedulikan hal lain. Putus asa. Hati semua orang dipenuhi dengan keputusasaan. Dihadapkan dengan kekuatan absolut, orang-orang ini benar-benar tidak punya jalan keluar. Dev menggertakkan giginya, segala macam kekuatan dalam tubuhnya terus-menerus melonjak, tetapi dia masih tidak dapat melepaskan diri dari tekanan itu. Berdengung. Tiba-tiba, sebuah kekuatan misterius meletus antara langit dan bumi, dan kekuatan penindas itu runtuh dalam sekejap. Semua orang menghela napas lega. Ekspresi Teon Ming menegang dan dia tak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke sekelilingnya. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang diselimuti kabut hitam datang perlahan. Saat kabut hitam menghilang, Dev tiba-tiba terkejut. Setelah melihat lelaki tua itu, tubuh Teon Ming bergetar hebat, dan dia jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk. Ayah, Tuan Muda Ming terkejut ketika melihat ayahnya berlutut. Berlututlah cepat.
Teon Ming menarik Tuan Muda Ming dan membuatnya berlutut. Teon Ming dari Raja Empat Neraka memberi penghormatan kepada leluhur iblis roh jahat. Teon Ming bersujud dengan berat, tidak berani menatap langsung ke mata iblis roh jahat. Tetapi iblis roh jahat berjalan melewati Teon Ming tanpa melihatnya, dan berjalan lurus menuju Dev. Senior, apakah tubuhmu sudah dibentuk ulang? Dev bertanya dengan gembira ketika dia melihat iblis roh jahat benar-benar memiliki tubuh fisik. Hahaha, terima kasih ya, adik kecil. Iblis roh jahat tertawa dan menepuk bahu Dev, kekuatanmu telah meningkat pesat selama waktu ini. Dibandingkan dengan senior, kekuatanku tidak ada apa-apanya. Dev berkata dengan rendah hati. Saya telah berlatih selama puluhan ribu tahun, dan Anda baru berlatih dalam waktu singkat. Pada saat Anda telah berlatih selama puluhan ribu tahun, pencapaian Anda pasti akan lebih baik daripada saya. Iblis roh jahat memuji Dev. Caesar Lin dan yang lainnya di samping, melihat iblis roh jahat, semuanya mundur tanpa sadar. Meskipun iblis roh jahat tidak mengeluarkan aura, mereka merasa tidak enak badan dan ketakutan. Ekspresi kelima penguasa wilayah sedikit gemetar saat mereka melihat iblis roh jahat muncul, terutama penguasa wilayah barat. Ketika dia melihat Dev dan iblis roh jahat sangat akrab, dia mati rasa. Dia ketakutan setengah mati saat pertama melihat Tuan Xi, dan sekarang muncul master lain yang levelnya tidak dapat ia pahami. Dia tidak mengerti berapa banyak pendukung Dev. Bahkan orang-orang dari alam surgawi, seperti Shrio, Tiwin dan Taois Wallace, mulai bernapas dengan cepat ketika mereka melihat iblis roh jahat muncul. Jelaslah bahwa kekuatan mereka di alam surgawi jauh lebih rendah dibandingkan dengan iblis roh jahat. Teon Ming tercengang saat mendengar iblis roh jahat dan Dev mengobrol bersama. Kaki Tuan Muda Ming gemetar dan dia ketakutan sampai ingin mengompol. Tak ada apapun di wajahnya, kecuali rasa takut, tak ada sedikit pun kepura-puraan. Dia tidak percaya bahwa Dev, seorang kultivator alam Mahayana, begitu akrab dengan leluhur iblis roh jahat yang merupakan garis keturunan mereka. Dan tampaknya iblis roh jahat adalah kenalan lama Dev. Senior, semua kultivator dari garis keturunanmu suka pamer. Kalau kamu tidak muncul tadi, aku pasti sudah jadi mayat sekarang. Dev melirik Tuan Muda Ming yang gemetar dan berkata sambil tersenyum. Iblis roh jahat kemudian menatap Teon Ming dan putranya dengan dingin, lalu mendengus, dengan kekuatan seperti ini, kamu berani mengatakan bahwa kamu berasal dari garis keturunanku. Kamu mempermalukanku. Bunuh saja mereka berdua sekarang, aku tidak akan melakukan apapun lagi. Ucapan iblis roh jahat membuat tubuh Teon Ming bergetar semakin hebat, dan Tuan Muda Ming itu pun buang air besar dan kecil di mana-mana. Leluhur, tolong ampuni nyawaku, leluhur, tolong ampuni nyawaku. Teon Ming bersujud dan memohon belas kasihan. Senior, bunuh saja anaknya. Anaknya terlalu sok keras dan telah membunuh banyak orangku. Dev tidak ingin Raja Empat Neraka dihancurkan. Jika Raja Empat Neraka bisa menyerah padanya, dia bisa memimpin Raja Empat Neraka dan semua orang dari Kota Matahari dan Bulan ke Sekte Pembakaran Api untuk menyelamatkan pemimpin Sekte Pemurnian Senjata. Karena Sekte Pembakaran Api adalah kekuatan nomor satu di dunia surga dan manusia, Dev tahu bahwa akan sulit untuk menghadapinya. Apakah kamu mendengarnya? Iblis roh jahat bertanya dengan dingin. Aku mendengarnya, aku mendengarnya. Teon Ming mengangguk berulang kali, lalu menatap putranya. Ayah. Ayah, apa? Apa yang akan ayah lakukan? Melihat ayahnya seperti itu, Tuan Muda Ming sangat takut hingga dia hampir tidak bisa berbicara. Nak, jangan salahkan aku. Jangan berpura-pura sok keras di kehidupanmu selanjutnya. Jika kau pura-pura tenang, kau akan tersambar petir dan mati mengenaskan. Kau harus ingat itu. Setelah berkata demikian, Teon Ming menamparkan dengan telapak tangannya, dan Tuan Muda Ming langsung berubah menjadi abu, bahkan tak ada satu mayat pun yang tersisa. Ketika Dev melihat pemandangan ini, dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Teon Ming ini sungguh kejam. Dia bahkan tidak meninggalkan tubuh untuk putranya. Pergi sekarang. Ingat aku dan patuhilah aku di masa depan. Dev berkata sambil melambaikan tangannya. Teon Ming tidak berani bergerak dan diam-diam melirik iblis roh jahat. Keluar dari sini. Kamu tidak mendengar apa yang dikatakan saudaraku. Iblis roh jahat berteriak dengan dingin. Aku mendengarnya, Teon Ming mengangguk berulang kali, lalu menghilang dalam sekejap. Adik, apa yang kamu lakukan di sini? Setelah Teon Ming pergi, iblis roh jahat bertanya pada Dev. Dev menunjuk ke tangga di kejauhan dan berkata, aku ada di sini untuk tangga itu. Jika aku melewati 9 tingkat tangga itu, aku bisa naik ke alam surgawi.
Iblis roh jahat melirik tangga ke langit dan berkata, apakah kau ingin aku membantumu melihat orang idiot mana yang membuat hal seperti itu untuk menggoda semut-semut di dunia surga dan manusia? Tidak perlu, menurutku tangga itu cukup bagus. Bahkan jika kamu tidak bisa berkultivasi sampai ke titik menanjak, kamu masih bisa mencapai alam surgawi melalui tangga ini. Dev menggelengkan kepalanya. Baiklah, kalau kamu bersedia mengalaminya, silakan saja dan alami sendiri. Kata iblis roh jahat. Senior, kamu mau pergi kemana? Dev bertanya. Aku harus bersiap. Formasi besar langit dan bumi akan segera hancur. Aku harus bersiap untuk kembali ke alam surgawi. Setelah iblis roh jahat mengatakan ini, sosoknya menghilang dalam sekejap. Di lantai 9 tangga, seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda tengah memperhatikan segala sesuatu di bawah. Guru, seseorang menyebutmu idiot, apakah Anda ingin berurusan dengannya? Tanya pemuda itu. Diam. Orang tua itu melotot dan kemudian melanjutkan, dengarkan gurumu dan biarkan Dev pergi. Orang itu tidak bisa dianggap enteng. Pemuda itu memanjat tangga ke langit, tingkat ketiga. Setelah beberapa hari pemulihan, Dev membawa Shrio ke tingkat ketiga tangga menuju surga. Tiwin tidak mengikutinya karena lengannya hancur dan perlu dibentuk kembali. Tuan Chen, Anda baru pulih beberapa hari. Akan berbahaya jika Anda gegabah memasuki level ketiga. Shrio membujuk Dev. Tidak masalah. Jika kita bisa menaklukkan penjaga di lantai 3, kita akan mendapat pembantu tambahan. Dev ingin menaklukkan penjaga di tangga menuju langit. Jika dia dapat menaklukkan beberapa penjaga lagi, dia akan lebih percaya diri dalam menyelamatkan pemimpin sekte pemurnian senjata. Tepat saat Dev dan Shrio memasuki lantai 3. Sebuah istana yang sangat megah muncul di depan mata mereka. Istana itu tingginya ratusan kaki, dengan tangga batu yang mengarah langsung ke pintu masuk istana. Tidak ada apapun di sekitar istana. Dunia di tingkat ketiga ini tampak seperti dunia mati, hanya ada istana ini. Apa yang terjadi? Mungkinkah penjaga lantai 3 ada di istana ini? Terlalu mudah untuk menemukannya. Bukankah sudah dikatakan bahwa ada dunia di setiap lantai? Dev sedikit bingung saat dia melihat istana di depannya. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Shrio juga sedikit bingung. Lagi pula, dia belum pernah ke lantai 3 dan tidak ada kontak sama sekali. Tuan Chen, apapun yang terjadi, saya pikir Anda harus lebih berhati-hati. Shrio mengingatkan. Dev mengangguk. Dia tentu saja tidak berani meremehkan mereka. Bagaimanapun, Tiwin dari tingkat pertama dan Shrio dari tingkat kedua, dan keduanya sangat kuat. Penjaga lantai ketiga juga pasti kuat. Dev sendiri tidak tahu mengapa, tetapi saat dia menaiki tangga menuju langit ini, para penjaga di setiap lantai tampaknya mengincarnya. Gabriel dan yang lainnya dapat mencapai lantai 4, tetapi Dev harus bekerja sangat keras untuk mencapai lantai 3. Dev memegang pedang penebas naga di tangannya, lalu tiba-tiba bergegas menuju istana. Lalu cahaya pedang menebas langsung ke istana itu. Dia ingin membagi istana setinggi 1000 kaki ini menjadi 2. Tetapi saat Dev bergegas menuju istana, tiba-tiba cahaya keemasan melesat keluar dari aula. Wosh! Cahaya pedang Dev hancur dalam sekejap, dan tubuh Dev seperti terhalang oleh sesuatu dan jatuh dengan keras ke tanah. Jelas mustahil baginya untuk menaiki tangga dalam satu langkah. Wajah Dev dipenuhi dengan keterkejutan. Dia sudah dipromosikan 2 kali, tetapi dia dipaksa kembali ke tempatnya sebelum dia sempat melihat lawan. Menatap istana, ekspresi Dev menjadi semakin serius. Tingkat ketiga begitu kuat, apalagi para penjaga di belakangnya. Dev tidak punya pilihan lain selain menaiki tangga batu selangkah demi selangkah, berjalan perlahan menuju aula. Dev tidak menggunakan kekuatan apapun, dia juga tidak mengayunkan pedangnya, bahkan tidak ada sedikit pun jejak permusuhan di tubuhnya. Dengan cara ini, Dev berjalan ke pintu istana tanpa halangan apapun. Pintu berat itu perlahan terbuka saat Dev tiba. Dev melangkah ke istana dan mendapati seluruh istana itu sangat gelap, bagaikan jurang mulut harimau, memberi orang rasa takut yang tak dapat dijelaskan. Seorang kultivator alam Mahayana biasa berani menerobos ke lantai 3. Pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di aula, dan cahaya itu menyinari seseorang. Dev menoleh dan mendapati bahwa itu adalah seperti seorang sarjana Konfusianisme, mengenakan jubah bersih, mahkota dan ikat pinggang, seperti seorang sarjana yang santun. Dilihat dari sudut pandang manapun, orang ini tidak terlihat seperti seorang master. Junior Dev Chen, salam untuk senior. Dev berkata sopan sambil membungkuk. Siapapun yang bisa menjadi penjaga di sini berasal dari alam surgawi, jadi tidak berlebihan jika menyebutnya senior. Dengan kekuatanmu, kamu bisa mencapai levelku.
Bukankah para penjaga di dua level pertama terlalu payah? Kata sarjana Konfusianisme dengan nada meremehkan. Sri Yabek mendengar ini di luar istana, membuka mulutnya, dan mengutuk dengan mulutnya, babi balap, kecoa bunting, buaya buntung, cuy. Senior, Anda salah, senior di dua lantai pertama juga sangat kuat, tetapi mereka dipenjara di sini dan kekuatan mereka ditekan. Kurasa Anda, senior, juga dipenjara di sini. Anda mungkin tidak bisa meninggalkan istana ini. Dev berkata kepada sarjana Konfusianisme itu. Ya, meskipun aku dipenjara di sini, hidupku masih sangat nyaman. Umat beriman mengirimkan sesaji kepadaku setiap hari. Bahkan jika aku tidak bisa meninggalkan istana ini, memangnya kenapa? Kata sarjana Konfusianisme itu dengan puas. Senior, apakah Anda salah? Sepertinya hanya ada istana ini di dalam 3 lantai ini. Di mana para umatnya? Dev bertanya dengan bingung. Bagaimana itu mungkin? Sarjana Konfusianisme itu mengerutkan kening. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa melihat keluar, kata Dev. Setelah Dev selesai berbicara, seluruh istana tiba-tiba menjadi sangat terang. Sarjana Konfusianisme itu memandang keluar melalui jendela istana utama dan mendapati bahwa segala sesuatu di luar kabur, seolah-olah sedang kacau. Tidak ada dunia sama sekali, dan bahkan lebih sedikit lagi orang yang beriman. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa seperti ini? Wajah sarjana Konfusianisme berubah drastis dan dia berkata dengan kaget. Senior, ini yang terjadi setelah aku memasuki lantai 3. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Dev berkata jujur. Sarjana Konfusian itu pun berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan wajah getir, mungkin dia tahu bahwa aku hidup terlalu nyaman, jadi dia menyingkirkan level dunia ini. Tapi itu tidak masalah. Karena kamu ingin menerobos, sebaiknya kau lewati aku dulu. Senior, kalau begitu saya tidak akan sopan. Dev memegang pedang penebas naga di tangannya dan tidak berani ceroboh. Setelah mengaktifkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, dia mengerahkan segala jenis kekuatan dan menebas sarjana Konfusianisme itu dengan pedang yang ganas. Wosh! Sebilah pedang ditebas, dan sarjana Konfusianisme melambaikan tangannya dengan nada menghina. Lalu dia terlihat langsung terpental ke belakang oleh cahaya pedang, dadanya retak dan darah menyembur keluar. Dev tercengang saat melihat ini. Tidakkah dia menyangka bahwa penjaga lantai 3 begitu lemah? Sarjana Konfusianisme pun ikut bingung dan berkata dengan nada tidak percaya, mengapa tenagaku ditekan lagi? Ini kurang dari 1/10. Bersambung.